Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari konfigurasi jaringan menggunakan metode host only adapter di VirtualBox, sekarang kita akan membahas yaitu dengan menggunakan bridge adapter. Akan dijelaskan terlebih dahulu apa sih bridge adapter itu. Jadi bridge adapter akan memakai interface fisik jaringan yang ada pada PC seperti LAN card dan WiFi. Intinya, kalau pakai bridge adapter ini digunakan kalau kita ingin GUS atau si komputer virtualnya bisa terkoneksi dengan jaringan real atau bukan virtual. Jadi dia terkoneksi ke jaringan sesungguhnya kalau menggunakan bridge adapter. Contoh, misalkan si host OS dia konekkan otomatis ke switch yang ada di jaringan ya. Kemudian misalkan IP-nya 172.16.10.100. Jika menggunakan bridge adapter, maka otomatis si GUS OS ini akan menggunakan atau memakai interface fisik jaringan yang ada pada PC-nya, LAN card-nya. Berarti misalkan dia menggunakan atau mendapatkan IP 172.16.10 sekian, maka otomatis si GUS OS ini akan mendapatkan network yang sama, berarti 172.16.10 sekian juga. Kenapa? Karena dengan menggunakan bridge adapter ini, intinya dia akan si GUS OS atau si komputer virtual kamu bisa terkoneksi dengan jaringan real. Jadi seolah-olah dia ada kabel yang terkoneksi dari si GUS OS ke si PC switch-nya atau real switch-nya. Tetapi sebenarnya dia tidak terhubung secara fisik atau secara uh, fisik. Jadi kabelnya nggak bisa, bukannya benar-benar kabel dari si GUS OS ke si switch, tapi dia menggunakan interface yang si host OS. Jadi intinya kalau bridge adapter itu gabungan antara si host OS network adapternya sama si GUS OS-nya. Dia menggunakan adapter yang sama. Ini sering dipakai jika kita menginstal atau servernya ada di VirtualBox, kemudian aplikasi di dalam servernya ada sebuah aplikasi, misalkan ada aplikasi absensi, kemudian si user atau si klien ingin akses ke servernya, maka harus dipastikan server tersebut atau GUS OS itu harus pakai namanya bridge adapter. Kenapa? Karena supaya si servernya atau si GUS OS-nya bisa diakses oleh si klien. Di sini kita coba praktikkan lagi bagaimana caranya mengkonfigurasi IP address atau jaringan menggunakan metode bridge adapter di VirtualBox. Pertama, karena dia menggunakan koneksi internet yang sama atau menggunakan interface fisik jaringan yang sama, berarti untuk yang host OS atau si komputer kamu, ya host OS ini penjelasannya ya, sistem operasi utama tetap layanan virtualisasi dijalankan, atau intinya host OS ini adalah komputer fisik di mana aplikasi VirtualBox ini dijalankan. Kemudian kita coba karena harus terkoneksi internet untuk yang bridge adapter. Saya coba connect ke jaringan dulu. Saya akan connect sini. Kemudian saya akan login terlebih dahulu karena dia menggunakan sistem hotspot. Jadi sistem hotspot ini adalah sistem login untuk mendapatkan akses internet. Jadi hanya user-user tertentu yang bisa mendapatkan akses internet, yaitu terutama yang memiliki username dan password untuk login ke hotspot tersebut. Saya login terlebih dahulu. Sudah login, coba kita uji koneksi. Ping ke Google. Internetnya sudah ada. Seperti di penjelasan di awal bahwa kita akan menggunakan interface fisik si komputer OS, host OS. Di sini saya akan terkoneksi ke yang namanya WiFi SMK 4 Kota Bogor. Kita coba cek nama interface WiFi-nya apa.
Change adapter option. Sini bisa dilihat, sini ada interface WiFi, di mana nama interface saya. Coba klik kanan status. Menggunakan Intel R dual band wireless. Ya. Berarti nanti si komputer host OS akan menggunakan interface fisik yang ini, yaitu Intel R dual band wireless. Jadi kalau mau pakai bridge adapter, pastikan kamu harus tahu dulu interface yang akan jadi sumber ke ke GuestOS-nya apa. Terus bagaimana cara konfigurasinya? Tinggal buka lagi aplikasi VirtualBox-nya. Kita klik setting lagi, kemudian klik network lagi. Kita close dulu. Kemudian network. Tadi kalau host only itu kan gunanya menghubungkan antara si host OS, si komputer fisik dengan si Guest OS, si komputer virtual. Sekarang kita menggunakan metode yang namanya bridge adapter, di mana bridge adapter gunanya menghubungkan antara si Guest OS dengan jaringan real atau jaringan sesungguhnya. Karena nanti kita akan menggunakan interface yang wireless, maka otomatis kita di sini ada pilihannya ada 3 ya. Kalau misalkan connect ke wireless, tadi kata Bapak dicek dulu interface-nya namanya apa. Kita sudah cek interface namanya Intel R dual band wireless, maka kita pilih dual band wireless. Jika nanti koneksinya ke menggunakan jaringan kabel, maka otomatis biasanya nama interface-nya yang ini, yang Ethernet, Realtek PCIe. Berarti kalau pakai kabel nanti name interface-nya pilihnya yang Realtek. Jadi disesuaikan dengan kondisinya. Contohnya di sini saya karena terkoneksi ke WiFi, maka saya bridge adapternya menggunakan interface Intel R dual band wireless. Di mana bridge adapter kalau di bahasa Indonesia ini itu adalah sebagai menjembatani. Jadi kalau kita lihat ke PPT-nya lagi ya, seolah-olah si GuestOS ini memiliki kabel yang terkoneksi ke dalam sebuah si perangkat switch-nya. Tetapi dalam keadaan nyatanya atau realnya sebenarnya dia nggak ada kabel fisiknya, tetapi dia menggunakan interface fisik yang digunakan oleh si host OS atau si komputer fisik. Kemudian di klik advance, pastikan modenya di allow all, kemudian di checklist kabel connected-nya. Kalau udah tinggal di klik OK aja. Karena menggunakan bridge adapter, biasanya untuk pengaturan jaringannya dia menggunakan IP dinamis atau DHCP. Untuk itu kita harus konfigurasi IP-nya menjadi IP dinamis. Kita buka lagi aplikasi VirtualBox-nya. Kita buka lagi pengaturan jaringannya atau di file konfigurasi jaringannya ini di nano/etc/network/interface. Kalau tadi host only adapter kita menggunakan interface yang namanya nPen-OS 3 dan menggunakan mode IP statik. Untuk menggunakan mode dinamis atau DHCP sebenarnya sangat mudah juga, yaitu kita buka dulu rumus setting IP address-nya bahwa auto spasi nama interface, IPS interface spasi nama interface, spasi inet internet, terus modenya apa, static atau dinamik atau DHCP. Kalau static intinya kita harus menambahkan IP-nya secara manual, yaitu address dan gateway-nya. Kalau dinamik atau DHCP kita tidak perlu menambahkan IP address dan gateway-nya. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan otomatis IP-nya dari si DHCP server. Jadi untuk prakteknya sebenarnya kalau pakai IP DHCP tinggal dihapus aja init statiknya jadi DHCP. Kemudian kita tinggal mendisablekan untuk yang pengaturan address dan gateway, karena untuk yang DHCP ini si server akan mendapatkan IP otomatis dari si DHCP server. Kalau sudah, kita save Ctrl+X, Y enter. Kemudian seperti biasa harus di restart jaringannya, service jaringannya /ini.ts/networking restart. Kemudian tinggal di enter. Di sini hasilnya oke, kita cek lagi IP-A. Karena di situ bisa dilihat masih menggunakan IP 172.16.10.1, masih konfigurasi yang lama. Kita coba matikan interface nPen-OS 3-nya, caranya if done. Jadi mengaktifkan interface itu perintahnya if done npen-OS 3. Kita enter.
Baru kita nyalakan atau menghidupkan kembali interface-nya dengan menggunakan perintah if up. Tinggal di enter. Maka otomatis bisa dilihat di sini ada proses meminjam IP ke DHCP servernya, di mana kalau kita lihat DHCP request, di situ ada tulisannya DHCP request. DHCP request-nya ke IP DHCP 172.16.111, di mana ini adalah IP dari si jaringan real-nya. Kita coba IP A. Kita mendapatkan, jadi IP 172.16.111 ini kita mendapatkan IP otomatis dari si perangkat routernya. Kita mendapatkan IP 172.16.1.1. Kalau kita coba ping ke dari si klien ya, berarti kita pingnya kemana? Ke 172.16.1.1. Reply berhasil. Kalau misalkan kita cek IP komputer fisiknya, config ya, perintahnya, IP-nya 172.16.0.25 berapa? 0.240. Coba kita ping ke 240. Ping 172.16.0.24. Biasanya ketika pingnya hasil seperti ini karena di sisi host OS-nya firewall-nya masih aktif, jadi kita harus menonaktifkan firewall-nya. Cek firewall status, kemudian kita turn off firewall-nya, turn off. Oke. Ketika di ping hasilnya reply. Jadi sudah terkoneksi antara si jaringan komputer virtual yaitu host GUS dengan si komputer fisik yaitu host OS, dan dia sudah terkoneksi ke jaringan realnya. Jadi klien yang nantinya connect ke jaringan WiFi, kalau mau akses servernya tinggal akses saja IP servernya, berarti 172.16.1.1. Kalau kita uji koneksi di servernya di google.com, di sini hasilnya destination network hybrid. Kenapa? Karena kita harus untuk yang hotspot dia kan harus login dulu ya. Maka kalau gini kita harus menggunakan login dulu di sisi servernya. Jadi kalau pakai hotspot nanti tidak otomatis masuk ke jaringan atau mendapatkan internet, dia harus login terlebih dahulu. Sebelum login, ada beberapa paket yang harus kita install, namanya LYNX links, untuk mengakses sebuah situs di servernya command line interface. Kalau sudah mendapatkan IP address, perintahnya IP A, coba ping ke internet aja, ping google.com, di enter, hasilnya reply, berarti servernya sudah ada koneksi internet. Intinya kalau misalkan sumbernya menggunakan hotspot, maka si server Debian-nya juga harus login ke hotspotnya terlebih dahulu untuk login atau mengakses situs di sebuah Debian versi command interface. Kamu bisa menggunakan LYNX, kemudian alamat situsnya contohnya di sini 72.16.0.1, di mana 0.1 adalah login area hotspotnya. Di enter. Di sini karena saya udah login, saya coba logout ya. Kemudian login lagi. Nah, di sini selamat datang, kita harus masukkan akun hotspotnya, kemudian passwordnya masukkan. Kemudian kalau udah tinggal di submit. Nanti you are login, berarti sudah berhasil login. Kalau mau keluar tinggal klik key, kemudian Y, enter. Kita IPA lagi, kita ping ke misalkan ke PJJ. Maka berhasil. Harusnya berhasil. Contoh deh, biar ada gambaran. Misalkan di sini IPA, kita coba cek, kayaknya ada web servernya nih.
init.d abc2. Contohnya di sini saya connect ke WiFi, kemudian saya akan coba akses servernya menggunakan alamat IP via web browser karena sudah diinstal web servernya 172.16.11.1. 72.16.1.1. Coba kita ping dulu ya. Ping 72.16.1.1. Replay. Harusnya dibuka muncul. Kita buka notep aja ya di sini. Plus. Nah, muncul Apache 2 default pack. Berarti si komputer klien sudah bisa akses ke servernya. Salah satunya di sini servernya sudah diinstal yang namanya web server. Nanti untuk web server akan dijelaskan lebih detail di pembahasan khusus web server. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi intinya untuk yang bridge adapter ini, si GUS akan terhubung ke jaringan real ya. Karena dia menggunakan interface yang sama sesuai dengan host OS-nya. Host OS ini adalah komputer fisiknya. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan mutlak dari diri pribadi, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang ingin didiskusikan bisa ditanyakan, bisa di grup PA maupun di kolom komentar. Jika yang ingin ada yang ditanyakan juga sama saja bisa di grup PA maupun di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada saran-saran boleh dimasukkan aja saran-sarannya. Takutnya penjelasannya kurang jelas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.